Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai majelis kita pada ba'da subuh ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak syukur kepadanya, memohon salat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, bahasan kita pagi ini tentang qasas, sejarah. Satu sosok yang kepopulerannya tak tertandingi dalam Al-Quran. Namanya Pak disebut dalam Al-Quran sampai 36 kali namanya. Lain lagi penyebutan dalam bentuk dhamir, kata ganti, dia, itu nggak terhitung banyaknya. Siapakah sosok yang kita maksud ini Pak? Tidak lain dan tidak bukan adalah Fir'aun. Saya akan sampaikan sejarah tentang Fir'aun. Mudah-mudahan nasib saya tidak seperti Cak Nun ya, insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, Fir'aun adalah penguasa Mesir kuno Pak. Paling tidak selama 3000 tahun Mesir kuno itu dipimpin oleh para Fir'aun. Fir'aun ini gelar penguasa Mesir kuno. Jumlahnya Pak ratusan. Bahkan ada Fir'aun yang perempuan. Jemaah yang dirahmati Allah, awalnya Bapak Ibu, hubungan Fir'aun dengan orang-orang Israel berjalan baik-baik saja, walaupun kadang-kadang ada masa pasang surut dan pasang naik. Puncak keharmonisan hubungan antara Fir'aun dengan orang Israel itu Pak adalah masa saat Nabi Yusuf alaihissalam hidup. Karena Nabi Yusuf itu Pak orang Israel, tapi dia masuk dalam kabinetnya Fir'aun. Masuk dalam kabinetnya Fir'aun Pak, Nabi Yusuf itu. Jemaah yang dirahmati Allah, ceritanya Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu di penjara. Kita tahu cerita tentang Zulaikha itu. Nah, di dalam penjara ada 2 orang tahanan yang satu sel sama beliau. Kedua-dua orang ini Pak bermimpi. Yang satu bermimpi memeras buah anggur. Yang satu lagi bermimpi menjunjung roti di kepalanya dan burung mematuk-matuk roti itu. Maka mereka berdua Pak nanya sama Nabi Yusuf, apa kira-kira takwil dari mimpi kami ini? Nabi Yusuf Pak enggak menyebut nama, tapi kata beliau, salah satu dari kalian akan dibebaskan dan akan diangkat menjadi pegawai kerajaan, bahkan akan diberi tugas yang sangat penting, yaitu menuangkan minuman raja. Itu tugas yang sangat penting Pak, karena dia orang yang sangat dekat dengan raja dan harus di-screening berulang-ulang, memastikan tidak terjadi pengkhianatan kepada raja. Adapun yang satu lagi di antara kalian, kata Nabi Yusuf, akan segera diseret oleh sipir keluar dan akan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Mayatnya akan dipatuk burung beberapa saat setelah kematiannya. Tapi Nabi Yusuf nggak nyebut nama nih Pak. Nabi Yusuf nggak nyebut nama. Dan ternyata benar Bapak Ibu, nggak lama dari itu beberapa orang sipir datang ke sel itu Pak, menyeret salah satu
tahanan tadi, dan gak berapa lama dengar kabar dia sudah digantung, dia jalani hukuman matinya itu. Maka bisa dipastikan yang bakal bebas dan jadi pegawai kerajaan yang akan menuangkan minuman raja itu yang satu lagi nih. Sehingga Nabi Yusuf Pak pesan sama dia, nanti kalau engkau bebas, engkau sudah menjadi pegawai kerajaan, engkau bertugas menuangkan minuman raja, tolong ceritakan kepada raja tentang keadaanku. Aku menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak pernah aku lakukan. Kata orang ini, baik, akan saya sampaikan. Gitu. Ternyata betul Pak, bebas dia. Diangkat jadi pegawai kerajaan dan tugasnya sangat penting, menuangkan minuman raja. Tapi qadarullah, lupa dia nyeritain keadaan Nabi Yusuf. Lupa. Jemaah yang dirahmati Allah, beberapa tahun dari itu Bapak Ibu, sang raja bermimpi. Mimpinya ibu bapak, sang raja melihat 7 bulir gandum yang basah dan 7 bulir gandum yang kering. Si raja juga melihat Pak, 7 ekor sapi kurus dan 7 ekor sapi yang gemuk. Tapi 7 ekor sapi yang kurus ini memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Gitu. Maka raja ngumpulin dukun-dukun istana Pak, nanya, apa ini kira-kira takwil mimpiku ini? Dukun-dukun istana Pak nyerah. Nggak pernah Pak Duka kami ketemu mimpi kayak gini. Ini aneh mimpinya. Ada 7 sapi kurus Pak, ada 7 sapi yang gemuk, sapi makan sapi. Nggak pernah itu terjadi. Bahkan kalaupun sapi makan sapi, mestinya sapi yang gemuk-gemuk, yang kuat-kuat itu makan yang kurus. Tapi ini malah yang kurus makan yang gemuk. Kebingungan semua Pak dukun istana. Pada saat itulah si tukang nuangkan minuman itu Pak teringat dengan Nabi Yusuf. Pak Duka, ada yang bisa menafsirkan mimpi Anda ini pasti akurat. Siapa? Temanku satu sel dulu. Dan ternyata Pak hikmahnya itu, kenapa dibikin Allah lupa dia menceritakan keadaan Nabi Yusuf kepada si raja? Karena kalau waktu itu dia ceritakan tentang Yusuf kepada si raja, nama Yusuf Pak nggak terlalu penting bagi si raja. Tapi ketika raja yang membutuhkan beliau, nama Yusuf itu Pak langsung terekam di otak si raja. Subhanallah. Maka Pak dalam hidup ini yang paling penting sabar menunggu hikmah-hikmah dari yang kita hadapi itu muncul. Sabar aja, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin Pak nggak ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Ya. Nah Bapak Ibu, orang ini kemudian mendatangi Nabi Yusuf menceritakan mimpi sang raja. Kata Nabi Yusuf, akan datang 7 tahun yang penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, tanaman subur, makanan melimpah. Tapi ingatkan sama Pak Duka, akan datang 7 tahun yang sangat berat, hujan gak turun, tanah kering, tanaman gak tumbuh, makanan langka. Kasih tahu sama raja, bangun gudang-gudang logistik di semua daerah, simpan makanan di situ. Dan ternyata ibu bapak, takwil Nabi Yusuf itu akurat. Takwilnya akurat ibu. Sehingga sang raja Pak merasa berhutang budi kepada Nabi Yusuf karena Mesir selamat dengan nasihat dan pendapatnya Yusuf alaihissalam. Maka dalam surah Yusuf, jemaah dirahmati Allah, ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisiku. Masuk kabinet nih Pak. Nabi Yusuf masuk kabinet. Dan tugasnya sangat strategis Pak. Mengendalikan kesejahteraan.
Maka pada saat itu orang-orang Israel, Pak, ramai masuk ke Mesir. Israel itu, Pak, Palestina sekarang itu hanya bersebelahan aja dengan Mesir. Masuk orang-orang Israel ke Mesir itu. Jemaah yang dirahmati Allah, masalah terjadi, Pak, ketika Fir'aun yang bernama Ramses kedua bertahta. Apa masalahnya? Ramses kedua ini, Pak, paranoid, takut betul kehilangan kekuasaan. Ramses kedua ini, Pak. Nah, pada satu hari, pada satu malam dia bermimpi. Mimpinya, Pak, istananya terbakar. Padahal, Pak, itu hanya sebuah mimpi. Kalau diabaikan aja mimpi itu, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi karena paranoid, dia terganggu dengan mimpinya. Dia panggil Pak ahli nujumnya, dia tanya, apa ini? Takwil mimpiku apa? Dukun, Pak, tukang ramal, ditanya, ya pasti jawab. Ya, dada kita sakit, Pak, sebelah kiri nih. Ke dukun, apa ini Mbah kira-kira? Nggak mungkin dia bilang, itu hanya ujian Allah aja, Bapak yang penting sabar, berzikir, baca Quran, pulang. Nggak mungkin gitu jawabnya, Pak. Ini ada yang nyerang nih. Ini ada yang buat nih. Ini pukulan gaib. Nah, masalahnya, Pak, si dukun tuh kalau ditanya, siapa orangnya, Mbah? Nah, nggak bisa disebut, kode etiknya begitu. Tapi ini orang dekat sama kaunya nih. Nah, gitu biasa dukun, Pak. Ya kan? Nah, Fir'aun, Pak, Ramses nanya sama dukunnya, apa iktibar mimpiku ini? Dia bilang, akan lahir seorang bayi Israel, anak laki-laki Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Jawab, Pak. Cuman waktu Ramses nanya lagi, bayi yang mana itu? Lahir dari perempuan yang mana? Tinggal di bagian negara yang mana? Nah, kode etiknya, Pak, kata dukunnya, nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut. Maka akhirnya apa, Pak? Ramses kedua panik, kemudian dia membuat maklumat gila. Maklumat gilanya apa? Semua bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Random aja. Karena dukunnya nggak bisa ngasih tahu yang mana itu gitu. Maka mulailah ibu bapak rumah-rumah orang Israel dirazia. Siapa perempuan yang hamil, Pak, didata. Yang lahir didatengin. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Kalau laki-laki langsung dibunuh pada saat itu juga. Orang Israel kan nggak mungkin diam, Pak, menghadapi intimidasi seperti ini. Ya akhirnya terjadi clash. Ya kan? Coba kalau tadi diabaikan aja mimpi itu. Udah nggak ada apa-apa. Cuman karena paranoid, terganggu dengan mimpi, akhirnya terjadilah clash itu. Ya kan? Nah, jemaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, situasinya sangat mencekam. Razia terus dari rumah ke rumah. Dan pada saat yang mencekam seperti itulah Nabi Musa alaihissalam lahir. Nabi Musa alaihissalam, Pak, lahir. Bayangkan ibu bapak, cemana mencekamnya suasana di rumah Nabi Musa detik-detik saat beliau dilahirkan oleh ibunya. Cemas, khawatir, takut gitu, Pak. Tapi ibu bapak, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ke dalam hati ibunda Nabi Musa, diceritakan, difirmankan dalam surah Al-Qasas ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukan dia. Jadi, Bu, Nabi Musa itu waktu lahir merah gitu, Pak. Enggak kayak bayi kita, Ibu, ditaruh di kasur kecil, pakai kelambu pink, diletakkan di ruang utama supaya semua orang yang bertamu bisa. Enggak gitu. Gitu lahir, Pak, Nabi Musa itu ditaruh di kota Indomie, Bu. Udah ada belum Indomie waktu itu? Pokoknya kotak lah, Pak, kotak. Ditaruh kotak. Kata Allah, kalau dia lapar, susukan. Tapi kalau situasinya mencekam,
hanyutkan dia ke sungai. Di belakang rumah ibunda Nabi Musa itu Pak, sungai Nil. Jadi selain kotak di dalam rumah, di situ juga di-standby-kan kotak. Kalau situasinya darurat, masukkan dalam kotak, lemparkan ke sungai. Tapi kotaknya itu Pak diikat dengan tali, dikaitkan pada tiang yang ada di belakang rumah itu. Jadi walaupun kotaknya hanyut, ibu tetap terikat di situ. Gitu. Masya Allah, bayangkan Pak, cara mencekamnya itu, punya anak aja sampai gitu tuh. Ya kan? Nah ibu bapak, pada suatu malam tiba-tiba rumah ibunda Nabi Musa ini Pak digedor. Buka, tentara Mesir, buka, razia gitu. Panik ibu, panik. Bayi Musa alaihissalam itu Pak dibawa lari ke belakang, ditaruhkan dalam kotak, dilemparkan ke sungai Nil, lupa ngikatnya. Lupa ngikatnya. Ibu kira-kira cemana kondisi rumah itu pada saat itu Pak? Di satu sisi ibunda Nabi Musa Pak harus tampil senormal mungkin menghadapi tentara-tentara Mesir. Tapi di sisi yang lain dia memikirkan anaknya ibu, ditelan kegelapan malam, hanyut di arus sungai Nil. Ini bukan sungai ecek-ecek ini Pak, sungai Nil. Ini termasuk sungai terpanjang di dunia. Masya Allah. Tapi kata Allah, la takhafi wa la tahzani fa inna radduhu ilaik. Kau jangan takut, kau jangan sedih, kami akan mengembalikan anak itu kepadamu. Bapak Ibu, kalau bukan Allah yang janji, nggak mungkin kita percaya Pak. Cemana caranya mengembalikan anak itu? Hilang Pak, ditelan gelapnya malam bersama arus sungai Nil itu. Tapi karena Allah yang janji, akan kami kembalikan anak itu. Kita lihat ibu bapak, bagaimana cara Allah mengembalikan Musa alaihissalam ini sama ibunya. Ibu, kotak itu Pak hanyut di pelataran istananya Fir'aun. Nyangkut di situ. Jadi ada kayak tangga ke bawah gitu Pak, tempat dayang-dayang main-main air gitu. Kotak tuh nyangkut di situ. Yang menemukan ibu, dayang-dayang istana gitu, dibuka bayi yang sangat cantik, bayi Israel Pak. Mereka kemudian menyerahkan kotak itu kepada permaisuri utama, yaitu Asiyah radhiyallahu anha, ibunda kita semua, ibunda orang beriman. Gitu nengok Pak bayi itu, ibunda Asiyah langsung jatuh cinta. Langsung jatuh cinta Pak, cantik tuh. Ditunjukin ibu sama Ramses, Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ini bayi Israel. Kan mudah Pak bedakan bayi Israel dengan bayi Mesir. Mesir itu Pak Afrika. Mesir itu sampai sekarang Afrika, cuma entitas Arab Pak sekarang dominan di sana. Tapi dia masuk dalam negara-negara Afrika, Uni Afrika tuh Pak Mesir. Jadi Fir'aun ibu dengan orang Mesir itu dulunya hitam. Israel ya bule-bule yang sekarang itu. Maka kan mudah Pak bedakan bayi Mesir dengan bayi Israel. Ini bayi Israel. Ini jangan-jangan yang akan menghancurkan kekuasaanku, bunuh, kata Fir'aun, kata Ramses. Tapi ibu, ibunda Asia itu luar biasa Pak. Selain lembut, dia juga cerdas. Cemana Pak cara dia berargumentasi dengan Fir'aun untuk menyelamatkan bayi? Dia bilang gini Pak, Paduka, Anda telah membunuh ribuan bayi laki-laki Israel. Menyelamatkan satu saja tidak akan membahayakan Anda. Orang udah ribuan kok yang dibunuh. Menyelamatkan satu aja tidak akan membahayakan Anda. Dan ternyata Pak, logika ini masuk di benaknya Fir'aun Pak. Maka kemudian Nabi Musa, ada satu peristiwa lagi Pak yang menunjukkan kecerdasan ibunda Asia. Ketika Nabi Musa udah mulai belajar merangkak gitu Pak, kan jadi anak angkat nih, jadi anak pungut. Fir'aun tuh Pak mulai suka sama Nabi Musa tuh. Jadi apa, kalau bahasa kita apa sih Pak? Ngagah-ngagah gitu. Gitu Pak. Tahu-tahu ibu, jenggotnya ditarik sama Nabi Musa, enggak lepas. Enggak lepas. Sampai berair matanya Fir'aun itu. Mamuk Pak Fir'aun. Ini nanti yang akan menghancurkan kekuasaanku. Masih kecil saja sudah seperti ini menyakiti aku, kata dia. Bunuh, kata Fir'aun gitu. Lagi-lagi Bapak Ibu kecerdasan ibunda Asia. Apa kata Bunda Asia?
Tuan Paduka ini hanya seorang bayi, manalah dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau Anda nggak percaya, silahkan uji. Berikan bara api dengan susu di hadapan dia. Kita lihat mana yang dipilih. Bapak Ibu, kenapa Ibunda Asiyah memilih jalan yang begini beresiko? Situasinya Pak menuntut kecepatan tindakan. Dan dalam fikih Pak, kita dibolehkan mengambil resiko yang kecil, menghindari resiko yang lebih besar. Resiko yang lebih besar apa Pak? Fir'aun marah, mati nih nanti anak ini. Maka boleh mengambil resiko Pak, walaupun berbahaya tapi paling tidak lebih kecil. Resikonya apa? Kalau dipilih bara api gimana? Dan betul waktu ditaruh susu dengan bara api, Nabi Musa merangkak Pak, diambil bara api dia telan. Terbakar lidahnya Pak, tapi paling tidak itu menyelamatkan nyawanya. Itu cerdasnya Bunda Asiyah itu. Makanya Nabi Musa Ibu, lidahnya tuh cadel. Dia punya problem Pak dalam verbal itu. Sehingga dalam berdakwah dia dibantu oleh saudaranya Harun alaihi salam yang juga seorang nabi. Itu doa, Robbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan ikatan-ikatan di lidahku supaya orang-orang faham apa yang aku sampaikan. Itu doanya Nabi Musa. Ya. Dan saya demi Allah Pak, nggak pernah tinggal itu. Saya baca doa itu tiap kali mau menyampaikan sesuatu. Mengandalkan diri kita Pak, nggak mungkin. Kita hanya menyandarkan Allah untuk membuat orang-orang faham dengan apa yang kita sampaikan. Setuju ya? Ya. Nah jemaah yang dirahmati Allah, dipungutlah ini Pak nih, Nabi Musa ini menjadi anak istana. Cemana cara Allah mengembalikan dia kepada mamanya? Nangis Pak, siang malam nangis. Dikasih susu kemasan nggak mau, disuapin SGM nggak mau. Sampai Pak Fir'aun pernah bikin sayembara, perempuan-perempuan yang lagi menyusukan datang ke istana, coba susuin anak angkatku ini. Siapa yang cocok akan digaji dengan upah yang besar. Nggak ada yang mau Pak. Tiap puting susu para wanita ditolak oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, daftarkan dirimu. Daftar Pak, daftar. Gitu dilepaskan puting susu mamanya itu ke mulut Nabi Musa alaihissalam, langsung diam dia Pak. Langsung diam. Ya kan? Maka seisi keluarga istana Pak merasa tenang. Kemudian Ramses, Fir'aun minta ibunda Nabi Musa tinggal di istana untuk menyusukan anaknya. Tapi Pak, kata ibunda Nabi Musa, Tuan Paduka beribu-ribu maaf, saya tidak bisa tinggal di istana. Di rumah ada anak-anak yang harus saya urus, ada suami yang harus saya rawat. Tapi kalau Anda mengizinkan, biar saya bawa bayi ini ke rumah saya rawat di rumah saya. Dan Fir'aun Pak nggak punya pilihan lain selain mengizinkan anak angkatnya itu dibawa oleh wanita yang nggak lain mama kandungnya. Bayangkan Pak, bayi yang tadi dikejar-kejar sekarang Pak dibawa pulang oleh mama kandungnya dengan kendaraan istana, dengan pengawalan ratusan prajurit, dengan belanja yang cukup untuk sekian tahun ke depan. Maka Nabi Musa kemudian Pak besar bersama saudara kandung dan mama bapak kandungnya. Indah nggak itu Pak janji Allah itu? Indah nggak? Indah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya siasat, punya rencana, punya strategi. Allah juga punya siasat, Allah punya rencana, Allah punya strategi. Wallahu khairul makirin. Pasti siasat Allah yang lebih baik daripada siasat siapapun. Pasti. Gitu kan? Iya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah, Fir'aun Pak semakin menjadi-jadi. Kejahatan beliau bukan hanya kepada bayi laki-laki Israel, tapi kepada semua orang-orang Israel di Mesir. Main siksa, main hukum, main bunuh.
Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau cerita dulu Pak tentang sosok Ramses kedua ini. Dari ratusan Fir'aun di Mesir Pak, Fir'aun yang paling besar kekuasaannya itu adalah Ramses kedua ini, yang tidak lain bapak angkatnya Nabi Musa. Ya, Ibu, karyanya Ramses kedua Pak sampai sekarang masih bisa kita saksikan utuh Pak. Namanya Piramid Giza. Bahkan piramid Giza ini menjadi salah satu keajaiban dunia. Piramid itu Pak adalah kuburan, itu dibangun Pak oleh Ramses untuk kuburan dia. Dia Ibu bangunan berbentuk 4 sisi, tapi di atas Pak sisi-sisinya itu menyatu. Ya. Dan piramid Giza itu tingginya Pak 136 meter. Disusun bukan dengan batu bata, tapi batu blok. Bapak kalau searching di YouTube nengok piramid itu Pak, satu blok batu itu kalau orang berdiri Pak seleher tingginya, satu blok batu. Dan untuk membuat piramid Giza itu Ramses mengumpulkan 2.500.000 blok batu itu. 2.500.000 batu itu. Bukan batu bata. Itu batu kata para ilmuwan rata-rata Pak beratnya 2,5 ton. Di bagian paling atas Pak, itu batunya dipotong khusus, yang mengerucut di atas itu dipotong khusus, beratnya 50 ton. Yang paling atas. Dan setelah diteliti Pak kualitas batu itu, ternyata itu adalah jenis granit, tapi para ilmuwan memastikan jenis granit seperti itu nggak ditemukan di sekitar Giza. Dari mana dia diambil? Yang paling mungkin dia diambil Pak dari provinsi Aswan namanya. Jaraknya 900 km dari Giza itu, dari Banda Aceh ke Pekanbaru. Membayangkan Pak, cemana batu itu dipotong di masa itu, cemana dia diangkut, cemana dia disusun. Pening orang Pak mikirkannya. Ya. Dan bangunan itu Pak bukan ruang kosong di dalam sana. Fir'aun Pak membentuk labirin, terowongan yang nggak ada ujung pangkalnya, sehingga ribuan tahun Pak kekayaan Fir'aun itu ada di dalam situ, nggak ada yang bisa menyentuhnya. Orang masuk Pak mati kelelahan di dalam itu. Ya, jangan dikira Pak orang yang menyembah Fir'aun itu orang-orang bodoh. Kalau kita hidup di masa itu, mungkin kita pun menyembah Fir'aun. Orang yang suka bangun tol aja disembah orang Pak, ya, disembah orang, apalagi ini, ya. Bapak Ibu, Fir'aun tuh Pak bangun kuil, namanya kuil Ramesius di tepi sungai Nil. Apa uniknya kuil ini Pak? Fir'aun mendesain Pak kuil itu dalam 1 tahun cahaya matahari hanya masuk 2 kali ke situ, ke dalam kuil itu. Dan itu dipilih Pak momen-momen pentingnya Fir'aun, tanggal 28 Februari hari lahir dia, dan 28 Oktober hari dia naik tahta. Pak, kira-kira berapa disiplin ilmu yang harus dimiliki Fir'aun untuk membuat bangunan seperti ini? 2 kali cahaya matahari masuk dalam 1 tahun itu Pak, harinya pun dipilih. Harinya dipilih, ya kan? Kalau saya Pak sekarang minta buatkan rumah, saya minta 1 tahun cahaya matahari masuk 2 kali. Yang pertama tanggal 19 Maret hari lahir saya, yang kedua tanggal 5 Juni hari saya nikah. Ada yang bisa nggak buatkan? Ada yang bisa nggak buatkan? Jangan dikira bodoh Pak orang yang menyembah Fir'aun itu. Syukur kita nggak hidup di masa itu. Bapak Ibu, tahun 1960 UNESCO Pak menggeser kuil Ramesius ini 200 meter ke atas. Kenapa? Sungai Nil dibendung, tenggelam dia. Maka digeser 200 meter ke atas. Setelah digeser 200 meter Pak, cahaya matahari tetap 2 kali dalam 1 tahun masuk ke situ, tapi bulannya geser. 28 Februari jadi 28 Maret, 28 Oktober jadi 28 November. Geser 1 bulan. Berarti Pak, titik koordinatnya itu betul-betul akurat seakurat-akuratnya. Cemana itu coba di masa itu? Cemana coba di masa itu? Masya Allah. Ya kan? Bapak Ibu,
Skillnya Pak diakuin lah kalau Fir'aun itu. Skillnya diakuin. Tapi ibu bapak, ceritanya gini Pak. Dia membangun kuil, namanya kuil Ramesius. Ada dewa yang dia buat di dalam kuil itu dan itu dia sembah. Artinya apa ibu? Fir'aun itu beragama. Fir'aun itu Pak punya Tuhan. Ya kan? Jadi sejak kapan narasi ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi? Sejak kapan itu muncul? Karena pada dasarnya Pak, Fir'aun itu punya agama, dia punya Tuhan. Jadi sejak kapan narasi ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi? Kapan itu muncul? Nah, Bapak Ibu, kita mulai. Fir'aun itu Pak, sebetulnya nggak jahat-jahat banget. Tapi ada orang-orang dekatnya Pak, di seputar dia yang membentuk karakter Fir'aun ini sampai dia bertransformasi menjadi seorang monster. Ada sosok yang dekat sama dia. Siapa Pak? Yang pertama Haman. Yang pertama Haman. Bapak Ibu, subhanallah, Haman beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran, 6 kali Pak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi anehnya nama Haman ini Pak nggak muncul di Alkitab, baik Taurat maupun Injil. Padahal itu kitabnya orang Israel. Maka ahli kitab menuduh Al-Quran berdusta, menuduh Al-Quran mengada-ngada, memunculkan satu nama yang nggak pernah ada dalam sejarah. Buktinya Pak, dalam Alkitab nggak ada nama itu, gitu Pak. Tapi qadarullah, tahun 1779 ilmuwan dari Prancis namanya Boris Pak melakukan penggalian di beberapa situs di Mesir. Dia menemukan sebuah batu prasasti namanya batu Rosetta, ditulis dengan huruf hieroglif. Di situ Pak muncul nama Haman. Bahkan Haman itu digambarkan sosok sentral pada masa Ramses kedua. Dia mengendalikan pemerintahan Pak, dari urusan militer, intelijen, infrastruktur, kemudian kesejahteraan, kemudian laut Pak, kemudian pangan, sampai waktu ada COVID dia jadi ketua timnya, urusan vaksin dia yang jual, semua dia. Demi Allah Pak, itu di prasasti itu disebutkan gitu. Disebutkan gitu Pak, di prasasti itu semua urusan Mesir itu di tangan dia. Semua. Ujung-ujungnya ke dia. Cuman Al-Quran Pak nggak menyebut marga. Kalau disebut marga mungkin Haman Panjaitan itu marganya. Enggak disebut marga, enggak. Haman doang tuh. Ya. Senyap Pak ahli kitab tuh. Ketika prasasti bernama batu Rosetta itu ditemukan, senyap mereka. Tadinya mereka menuduh Al-Quran mengada-ngada. Ya kan? Dan sosok Ramses ini Pak yang membentuk karakternya menjadi seorang monster itu, ini adalah si Haman ini. Si Haman. Bapak Ibu tahu dari mana muncul narasi ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi? Dari mana munculnya? Jadi ketika Nabi Musa mulai berdakwah Pak, marah ini Ramses ini, maka Haman membuat forum debat antara Ramses dengan anak angkatnya Musa. Ramses Pak mempertahankan konsep pagan, penyembahan berhala. Nabi Musa mempertahankan konsep tauhid. Ya kalah lah Pak Ramses. Kalah Pak, kalap ini Ramses, ini kan anaknya, kencingnya aja aku yang ngajarin gitu kan. Kalap dia Pak. Maka dia bilang sama Haman, ada tuh ayatnya dalam Al-Quran, Haman buatkan untukku menara yang tinggi, buat tower yang tinggi. Untuk apa? Aku ingin lihat Tuhannya Musa ini. Maka waktu itu Pak, Haman bilang, Tuan Paduka, tak perlu membuat menara hanya untuk melihat Tuhan, sebab Tuhan itu adalah Anda sendiri. Itu Haman tuh Pak. Maka sejak saat itulah munculnya narasi ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun gitu. Boleh jadi Pak, Fir'aun itu, Ramses itu nggak mikir untuk 3 periode Pak.
Tapi Haman ini yang dorong-dorong, harus bapak pak, kalau nggak bapak hancur negara ini. Bahaya pak, bahaya. Itu ada kaum radikal tuh yang mau ngambil alih negara ini pak. Kalau nggak bapak, habis ini nanti negara kita ini. Haman tuh pak yang punya kerja tuh. Iya. Hebat nggak Al-Quran tuh pak? Hebat Al-Quran itu, subhanallah. Itu sosok yang pertama. Sosok yang kedua siapa pak? Yang membentuk karakter Fir'aun, oligarki. Namanya siapa ibu? Korun. Pak, lihat bagaimana cara Al-Quran menceritakan sosok oligarki ini pak. Ya, Korun. Ibu, bapak, apa hubungan penguasa dengan pengusaha? Apa hubungan raja dengan oligarki? Hubungannya pak, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya, kata Korun, Tuan Raja tenang aja, pokoknya apa yang dibutuhkan ada kok sama kita. Soal biaya kampanye, kunjungan ke daerah, bikin spanduk, udah ada semuanya, udah ada. Ya kan? Pokoknya Tuan Paduka tenang aja. Pak, kompensasinya pak, kalau menang tolong buatkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Maka Korun itu pak memonopoli semua bisnis di Mesir, terutama pak pertambangan, tapi bukan batu bara kayak Ismail Bolong, bukan. Emas pak, nggak ada yang ngambil emas selain Korun itu, ya. Nah, diceritakan dalam Al-Quran tentang Korun ini masih di surah Al-Qasas ayat yang ke 76. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pak, si sosok oligarki, lihat hebatnya Al-Quran ini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa ataina minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaumnya Musa. Jadi Korun ini pak bukan orang Mesir, Korun ini orang Israel. Orang Israel pak jadi konglomerat di Mesir, pribumi atau bukan? Bukan, non pribumi pak. Dan memang oligarki itu mesti non pribumi. Kenapa? Karena mereka lah yang paling butuh akses kepada kekuasaan. Namanya non pribumi pak, minoritas. Mereka yang paling membutuhkan akses kepada kekuasaan karena mereka sedikit. Teman saya pak nyenggol X-Trail, keluar 2 anak ABG, cewek sama cowok, Cina pak, di depan Uniland. Beberapa menit dari itu kolonel yang datang pak, kolonel pakai seragam. Ditelepon sama ayah Cina itu, kolonel. Itulah pak oligarki. Kalau nggak dekat dengan kekuasaan pak, kita ludahi aja tenggelam orang itu. Tapi mereka dekat dengan kekuasaan, jangan coba disentuh. Dan sepanjang zaman pak, oligarki itu seperti itu. Kalau sekarang 10, di masa Ramses cuma 1 pak, Korun doang. Dan itu non pribumi. Ya, itu. Yang kedua bapak ibu, sifat oligarki ini pak, asetnya gila-gilaan. Di sini disebutkan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bi usbati ulil quwwah. Korun itu ibu, di mana-mana ada gudang emasnya, saking banyaknya gudangnya pak, kuncinya kan segini-segini pak. Kuncinya itu aja jumlahnya harus dipikul oleh belasan orang yang kuat-kuat pak. Jadi tiap pagi Korun tuh jalan, di belakangnya ada belasan orang pak, itu mikul kunci gudang. Bukan mikul emasnya, mikul kunci gudangnya. Itulah oligarki. Bapak ibu, Oxfam menyebutkan 4 orang pengusaha Taipan non pribumi hartanya setara dengan harta 100 juta penduduk Indonesia. Jadi penduduk Indonesia 250 juta pak, dikumpulin semua hartanya, itu baru setara dengan 10 orang mereka.
Gila-gilaan kan? Dari dulu memang begitu, Pak. Dari dulu memang begitu, ya kan? Yang ketiga, Pak, oligarki. Korun ini jahat nggak nih? Jahat nggak, Pak, korun ini? Jahat. Bahkan ibu bapak, dia jahat kepada kaumnya sendiri, Pak, sesama bangsa Israel. Watak oligarki itu memang gitu. Sesama kaumnya aja bisa begitu jahat, Pak. Apalagi sekarang kita sama mereka beda. Betul nggak? Iya. Maka kita harus paham sejarah, ya kan? Bapak Ibu, dua sosok ini, Pak, yang mempengaruhi perjalanan pemerintahan Ramses kedua, ya kan? Selain itu, Bapak Ibu, Ramses juga memelihara tukang-tukang sihir yang dibiayai dengan APBN. Bapak tahu tukang sihir itu siapa sekarang? Buzzer. Itu pakai APBN, Pak, biayanya itu. Dia merubah pikiran orang, menimbulkan ketakutan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada nggak tuh, Pak, tukang sihir kayak gitu? Ada, itu dibiayai pakai APBN, Pak. Orang tali aja bisa nampak ular sama orang. Itu, Masya Allah. Sama nggak tuh, Pak, zaman dulu sama zaman sekarang? Hati-hati, Bapak, nanti macam Cak Nun. Iya, Bapak Ibu, kata Allah, mutu bi ghaidzikum, matilah engkau dengan kemarahanmu. Ramses ini, Pak, ngenes dengan dakwah Nabi Musa. Akhirnya umur 96 tahun, Pak, dia mati. Diduga matinya karena komplikasi, tapi penyakit yang paling bertanggung jawab membunuh Ramses ini, Pak, osteoporosis, pengeroposan tulang. Maka muminya si Ramses itu bengkok. Ibu, Tuhan yang maha tinggi mati kena osteoporosis. Masya Allah, selesai. Terus yang hanyut tuh siapa, Pak, yang tenggelam? Permusuhan kepada dakwah tauhid, Pak, dilanjutkan oleh putranya bernama Mineftah. Bukan Miftah, ya. Mineftah. Mineftah, ya. Alhamdulillah bukan Miftah. Mineftah ini, Pak, Fir'aun yang seusia dengan Nabi Musa, saudara angkat ini, Pak. Saudara angkat, seusia dengan Nabi Musa, lebih gila dari bapaknya. Itu, Pak, kalau ada rejim yang turun temurun, nanti, Pak, turunannya itu lebih gila dari bapaknya itu. Maka nggak usah, udah bapaknya aja. Umar bin Khattab, Pak, ada yang mau ngangkat anaknya Abdullah bin Umar menggantikan beliau, beliau bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia anaknya khalifah. Kalau kami mengangkat dia bukan karena dia anak khalifah, tapi kami memandang dia pantas menjadi khalifah, kata Umar bin Khattab, cukup satu kali saja musibah ini menimpa keluargaku. Gitu, Pak. Orang mau ngangkat putra dia, Pak, jadi khalifah, nggak mau dia. Jangan, cukup satu Umar saja dalam rumahku. Dia nggak boleh karena dia anak khalifah. Pasti ada subjektivitas, rasa takut, segan, macam-macam. Kalau kami ngangkat dia bukan karena dia anakmu, tapi karena dia patut menjadi khalifah, gimana? Cukup satu Umar dalam rumahku. Biar musibah seperti ini sekali saja pindah ke keluargaku. Saatnya ujian ini beralih ke keluarga yang lain. Masya Allah, ya, itu. Nah, Bapak Ibu, Mineftah lebih sadis. Kalau bapaknya, Pak, maklumatnya bunuh semua bayi laki-laki Israel. Mineftah, Pak, maklumatnya bunuh semua orang Israel. Maka terjadilah eksodus, Pak. Orang-orang Israel semuanya melarikan diri dari Mesir dalam barisannya Nabi Musa alaihissalam. Pak, itu pun dikejar sampai akhirnya mereka kepepet di Laut Merah. Allah bilang, pukulkan tongkatmu, laut terbelah, mereka menyeberang. Tapi ini bukan tol laut, ya, Pak, ya. Bukan tol laut. Tol laut itu digali tanah di bawah dasar laut. Atau kalau tol lautnya Cina, Pak, terowongan itu terapung di tengah air, bukan di permukaan, di dalam. Tapi terowongan itu ngapung.
Itu tolnya Cina, ya kan? Tapi ini Pak, laut terbelah, jalanan kering, tapi dinding kiri kanannya air Pak. Yang kalau mereka membentangkan tangan, basah tuh tangannya. Itulah mukjizat. Yang kayak gini nggak mungkin ditandingi sampai hari kiamat. Itu bentuk mukjizat. Saya cepatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesombongan itu Pak membuat orang jadi dungu. Dan biasanya kalau orang sudah sampai di puncak kesombongan, saat jatuhnya sudah sangat dekat. Insya Allah. Jangan bayangkan wajah seseorang Pak, berdosa. Ya, lihat Ibu, cemana bodohnya Minefta Pak. Nabi Musa udah nyebrang, laut terbelah, udah nyebrang sampai ke Kanaan. Semua orang Israel udah nyebrang. Ngapain dikejar? Karena kalau dia menganggap Pak, Nabi Musa dan orang Israel ini oposan yang mengganggu kekuasaannya, udah nyebrang, ngapain lagi dikejar? Udah selesai, gitu kan? Yang kedua Bapak Ibu, kalau Mineftah mau mikir sebentar aja, Musa bisa belah laut, kira-kira bisa nggak dia nyatukan laut lagi? Kan harusnya dia mikir gitu. Nanti kita kejar sampai tengah, disatukannya lagi laut, habislah kita, gitu kan? Tapi kata Rocky Gerung Pak, orang sombong itu jadi dungu. Iya, ngejar dia Pak, sampai tengah laut menyatu kembali, habis rejim-rejimnya. Apa keajaiban di situ Pak? Karena keajaiban pada para Firaun itu Pak bukan soal mumi, semua orang bisa mumi waktu itu. Itu memang skillnya orang Mesir di masa itu Pak. Semua orang bisa buat mumi pada waktu itu. Tapi keunikan Mineftah ini Pak, 10 hari dia terendam di laut, semua tentaranya ribuan membusuk dan habis semua Pak, nggak bersisa. Dia dijaga Allah tetap utuh, sehingga ketika terdampar ke tepi 10 hari tenggelam di laut, utuh seutuh-utuhnya. Allah janji, kami akan kekalkan engkau untuk jadi pelajaran bagi orang-orang setelah engkau. Kesimpulannya Ibu Bapak, sombong bikin dungu, gitu ya. Ini bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebagian Pak sudah sering kita dengar, ada sebagian tambahan, wallahu alam. Yang penting kita berharap mudah-mudahan Allah berkahi kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah mengupas sedikit sejarah dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian yang sekarang ini sudah terulang, sudah dibuat sebelumnya. Jadi hanya pengulangan sejarah saja. Sebagaimana tadi disampaikan Ustaz, ada Firaun itu kami jaga. Jadi kata Qurannya surat Yunus 92, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Kita buka sesi tanya jawab, satu atau dua menanyakan Ustaz. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menyebutkan rencana Allah. Bagaimana kira-kira rencana Allah itu kalau bisa dalam keadaan sekarang ini Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Kayaknya Bapak udah cemas juga ngadapi Fir'aun ini ya. Iya. Pak, yang penting bergerak. Nabi Musa itu Pak bergerak. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Musa Pak nggak mendesain itu Pak, laut yang terbelah, mereka menyeberang, Fir'aun tenggelam. Itu Nabi Musa nggak mendesain itu. Yang paling penting bagi beliau bergerak. Karena ikhtiar itu harus bergerak. Dan dalam proses bergerak itu Pak, Nabi Musa itu ada yang luka, ada yang hilang, ada yang mati, terbunuh. Iya. Tapi akhirnya kehendak Allah juga yang berlaku. Kadang-kadang di satu tempat Pak kita sudah skeptis Pak, pesimis. Apa bisa ini dihadapi? Apa bisa ini dilawan? Apa bisa ini ditumbangkan? Kan ada Allah. Yang penting kita bergerak. Sampaikan kebatilan-kebatilan mereka, tunjukkan kebenaran-kebenaran kita.
Kadang-kadang di perjalanan itu Pak membutuhkan pengorbanan. Ada yang dikejar, ada yang kucilkan, ada yang kayak Cak Nun dibully gitu kan. Bahkan ada yang ditangkap, dibunuh. Itu adalah harga dari sebuah perjuangan, nggak masalah. Tapi nanti insya Allah Pak yang berlaku adalah kehendak Allah juga. Wa makaru wa makarallah. Jadi jangan cemas Pak. Tetap optimis ya. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, satu lagi. Ya, silakan. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan gambaran siapa itu Haman, gambarannya sederhana, siapa Fir'aun, siapa Qarun, siapa tukang sihir. Dan pertanyaan belum terucap Ustaz, siapa Nabi Musa? Oh gitu. Iya. Siapa Nabi Musanya itu yang belum bisa kita takrifkan Pak, kita definisikan. Tapi pasti ada nanti yang akan memimpin perlawanan tuh pasti ada. Nggak mungkin nggak. Setiap zaman selalu menampilkan pahlawan. Selalu. Sesulit apapun zaman pasti akan memunculkan pahlawan. Pasti. Gitu. Jadi sabar aja Pak. Akan ada itu nanti gitu kan. Kalau cepat disebut sekarang nanti bunuh Fir'aun dia Pak. Kita simpan aja dulu pahlawannya gitu kan. Nah, pasti akan muncul itu nanti. Akan muncul Musa yang akan memimpin perlawanan kepada Fir'aun. Sunnatullahnya sudah begitu. Sabar aja Pak ya. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tutup doa ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa auladina li azwajina li ajdadina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.